A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la istaqamu ala tariqati asqanahum ajratan. Wa qala ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala habibina qurrati a'yunina syafi'ina qudwatina al-qail fi haqi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadisil qudsi anillahi subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa hisni man taqwa hisni amna min azabin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-mukarramun, para masyayikh, para kiai, pengurus idarah aliyah Jatman Mukadimati Maulana Habib Muhammad Lutfi Allah Yutimu Baqa'ahu alina innahu al-barakah fid-din wa dunya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita saged diparingi rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah. Dalam pertengahan kita melaksanakan ibadah puasa sing dipun ngajibaken kangge kita sedaya umat Islam. Hampir pada pertengahan ini kita saling ngawakaken pertemuan dalam rangka rapat koordinasi persiapan Al-Mutaqa As-Sufi Al-Alami yang diselenggarakan oleh Jamiah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah Jatman di dalamipun Maulana Habib Muhammad Lutfi atau Allah baqa'ahu bisihatin wa afiyah. Para kiai, para peserta rapat, terutama juga kepada ini Bapak Rektor UIN dengan semua yang hadir, UIN, dan di khotbahnya Profesor Abdul Hadi, karena ini yang pertama ini beliaunya yang menyampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Taqabbal minna syamana wa qiyamana. Para kiai, para hadirin beserta rapat rahimahullah. Sebetulnya Multaqa Sufi ini sejak kita rencanakan mulai terus kerja itu
setelah muktamar di Malang sebelum periode ini di Malang. Pada waktu itu sampai berhasil membentuk panitia persiapan multaqo itu 9 ditambah tenaga bantu untuk membantu Maulana Habib dari Indonesia itu ada 8 sehingga semuanya 17. Dan terus rapat berulang kali sampai tercetus kita bisa mengadakan pertama itu kita kerjasama dengan Menhankam ya pada waktu itu. Enggak? Yang kedua kalinya? Yang jadi pertamanya gitu ya. Yang kedua kalinya baru kemarin. Yang pertama dengan Bapak siapa yang sekarang menantunya Pak Sarwa itu. Pak Ria Mizat ya judul. Alhamdulillah sukses, dan pada waktu itu kita pakai judul Hubul Watan Minal Iman. Alhamdulillah kita didukung oleh beliau dan sampai sebagian dari mas saya dari luar negeri dari Sudan itu sangatnya terima kasih Tuhan main kepada beliau. Saya beri hadiah beberapa hadiah itu pada beliau yang ingin mencontoh yang ada di Indonesia. Tapi memang gimana untuk meniru di Indonesia kan sulit. Sulit sekali itu di Indonesia karena kebanyakan dari negara-negara Islam yang di sana sini itu kan kebanyakan kan ribut sendiri-sendiri ya. Di Suriah sampai sekarang di mana di Sudan itu kan sudah luar biasa dari kesemuanya aparat pemerintah dapat dikatakan 97% sampai 99 semuanya mayoritas orang Tarekat semua. Tapi begitu yang terus langsung ribut ya. Kurang ada ikatan. Kurang ada ikatan yang biasa diojo-ojoi. Daerah-daerah yang mestinya di situ tempat penghasilan energi atau kekayaan itu ingin orang lain menguasai di ojo-ojoi situ timbul perpecahan. Ya, sudah begitu sudah sulit. Jadi, alhamdulillah di Indonesia tetap kewaspadaannya luar biasa. Nggak sulit. Kan sampai ada yang mengatakan kalau kamu ingin seperti di Indonesia ya harus ada di NU, ada NU-nya. Kalau di Indonesia ada NU-nya, di sini harus walaupun tidak NU tapi udah harus ada ikatan yang kuat. Sebab kita prihatin asalnya itu ini karena kalau melihat dari gerakan-gerakan sufi internasional khususnya pada perang dunia kedua itu kan kebanyakan mungkin promotor itu dari orang-orang sufi, masa sufi di mana saja negara-negara itu. Kecuali di Saudi, sufi malah jadi gitu. Selain di Saudi kebanyakan juga pimpinan masyayikh Sufi. Kalau sekarang ini sampai di Rusia bangkit, satu ingat dulu guru saya itu buat untuk patoknya buat
jimat cara istilah Jawa. Dua, satu ditaruh di Rusia, satu taruh di Indonesia. Katanya beliau, insya Allah Islam nanti akan bangkit lagi di Rusia. Sekarang baru kan. Saya ingat kata beliau persis seperti itu. Sayang di Indonesia ini dulu diserahkan kepada ayahnya Mbah Kiai Memun. Wisatanya di mana? Yaitu hanya dua itu buat 8 tahun untuk buat wibeknya atau jimatnya itu 8 tahun. Hanya dua. Satu ditaruh di Rusia, satu ditaruh di Indonesia. Tapi sekarang tapi Kiai Memun tanya, katanya itu saya kira mungkin dipinjam oleh iparnya Kiai Ridwan. Sekarang gimana? Tapi kan mungkin berbagai lembaga imam untuk pembelingan di waktu Gestapo itu. Akhirnya nggak tahu ditemukan nggak. Tapi ada di Indonesia. Mudah-mudahan itu kalau kata beliau Maulana Habib, insya Allah kalau di Jawa ini banyak wali-wali yang luar biasa yang memperhatikan insya Allah akan tetap selamat dan bisa berjalan seterusnya. Jadi kita perhatiin karena akhir-akhir ini kalau kita nggak bangkit dari sufi, tapi sebelum apa-apa sudah dari beliau Habib Rajab itu sudah memperingatkan kepada kita. Ini kelihatannya rencana kita sudah dicium oleh mereka-mereka. Ternyata setelah nggak lama sebelum kita melaksanakan multaqo yang pertama itu, yang Syekh Said Samarkandi itu sudah di pas hari raya kumpul sama 17 khalifahnya, kumpul semua di dalam rumah. Ada tamu perempuan dikira mau silaturahim, meledakkan bom bunuh diri, semua meninggal semua. Yang kedua kali Ramadan Al-Budi, itu setelah muktamar yang pertama. Juga kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah karena suatu pergerakan sekarang negara-negara yang ini sudah kebingungan. Amerika maupun Rusia Putin ini sudah senang sekali untuk tinggal memperlihatkan dia masuk Islam saja. Mudah-mudahan setelah ini dia masuk Islam. Tugas dari kita beroperasi sekali sehingga akhirnya sudah pada tahun kedua kita bisa membentuk kepengurusan secara internasional. Ada yang ditunjuk oleh beliau Habib Muhammad Lutfi, dan wakilnya, nah ini wakilnya juga kena ya, Syekh Muhammad Adnan, Syed Muhammad Dr. Muhammad Adnan Al-Habib. Itu habis dari yang kemarin itu dari daerah-daerah yang baru naik mobil langsung meledak. Jadi sudah kena 3 kita dari pimpinan kita 3. Jadi kita juga harus hati-hati, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah, diselamatkan dan sukses. Harapan kita itu untuk perdamaian dunia dan untuk kesejahteraan dan pergerakan Islam, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemudahan. Itu perjalanan multaqo sufi yang sekarang ini. Untuk multaqo ini maunya kita untuk tambal sulam dari beliau-beliau ya,
khususnya Dr. Muhammad Aden Al-Afiyuni ini sebenarnya paling gigih itu sebetulnya beliau paling gigih dan berani. Masya Allah, sudah ancam sudah mulai namanya Syarul Jabdik sampai kadang-kadang nggak berani di rumah karena ancaman terus. Sudah kena saudaranya sendiri, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Ini insya Allah dalam multaqo ini nanti kita akan meresmikan penggantinya beliau yang sudah ada. Insya Allah mungkin kalau tidak ada persetujuan dari yang lain-lain ya, dari Libanon. Insya Allah. Biar masuk. Ya, masuk. Beliau ini sudah agak keras, berani. Mudah-mudahan kita harapkan ini kalau sudah bisa dari mata yang sempit ini kita kalau mengawasi. Kita sekarang sudah Israel kalau sudah dikepung dari mana-mana, tinggal bernya saja. Ya sudah dikepung. Kalau saat-saat manusia sudah mau menunjukkan satu aja sudah hancur. Tapi Allah tahu kelihatannya belum menentukan. Sampai kacamata kita sendiri itu seakan sudah mudah sekali sebetulnya. Apalagi kalau ini Putin sudah sering-sering gebar-gebar masalah nggak mau mengambil menggunakan senjata perekonomiannya. Semuanya dari negara banyak kan dari Rusia energinya. Kebutuhan rumah tangga, merusak perindustrian, itu kan dari Rusia sendiri. Turki sendiri dari Rusia. Maka mudah-mudahan, maka saya dalam hati saya sering-sering kadang itu mudah-mudahan itu langsung setelahnya itu masuk Islam. Bahwa saya selalu menggunakan senjatanya itu ya, sebentar lagi saya bikin ribut kan cuma dibuat, tapi ya kalau nggak gitu nggak ada perjuangan. Jadi alhamdulillah kita merasa gembira sekarang Islam sudah dapat dikatakan luar biasa di negara-negara Eropa. Senang kemarin ada sholat kita bersama itu di terawih itu New York dan lain-lain. Masya Allah luar biasa. Saya dengar di sebagian Eropa ini ada yang perekonomian dikuasai oleh orang kata semua perekonomian yang Mekah ada negara sampai dikuasai oleh kita. Toko-toko apa semuanya itu. Alhamdulillah. Perjuangan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bisa merukunkan para pesaing, bisa mufasalah, bisa tapi yang meskipun kelihatannya sih tapi kalau kosnya sudah kelihatan besar sekali. Dan kita perencanaan kita buat kantor-kantor maktab-maktab di negara-negara setidaknya 7 rencana kita di seluruh dunia ini ada 7 tempat kita akan membuat pusat-pusat kegiatan para kiai ya. Ini sekedar itu yang bisa saya terima kasih kepada ini Rektor UIN yang dalam untuk multaqo ini ada sangat senang pada beliau. Langsung saya sampaikan kepada waktu saya diberitahu oleh profesor itu saya sampaikan ini UIN kelihatannya mau berpartisipasi
ngaji multaqo, dan beliau sudah mudah-mudahan ini apa yang disampaikan Profesor dengan saya itu bisa kita lakukan. Ya maklum ya, kita ini dari mulai pertama kita melangkah dapat dikatakan dari modal dengkul, dan karena himmatul aliyah daripada kita dari Jamiah Karimah ini yang bisa terwujud sampai terbentuk, sehingga tinggal kita melangkah seterusnya. Multaqo yang kedua sudah bentuk kepengurusan, dan ada program-program, dan multaqo ketiga ini sambil tambal sulam dan terus bisa aksi dari program-program itu kita bisa melaksanakan. Itulah perjalanan dari Multaqo Sufi. Ada mudah-mudahan ini karena saya lihat di UIN ini alhamdulillah, kalau di jantung di tengah-tengah, sudah di Jawa di tengahnya, dapat kata tengahnya Indonesia, ada di Jawa Tengah sekali. Jadi mudah-mudahan ini tengah-tengah semua ini jadi Khairul Umur Awsatuha. Kalau banyak yang meminta, tapi alhamdulillah ini, kalau di Semarang saya lihat paling strategis dan paling mudah, paling agak amanannya dekat dari bandara. Makanya sudah alhamdulillah, belum kita belum survei, tapi insya Allah nanti. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa berjalan. Tapi kita mendengarkan nanti seterusnya apa yang harus diinginkan oleh Win pada kita, dan jazakumullah khair. Itulah sekedar perjalanan Multaqo Sufi yang akan ketiganya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala-galanya dan memberikan imbalan kepada beliau-beliau yang berpartisipasi dengan kita. Untuk itu kami sangat sekali lagi terima kasih pada beliau rektor dan teman-teman yang lainnya. Jaga pembesar, kami kira cukup itu yang perlu kami sampaikan. Sekedar saja, kekurangannya maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiai Musadi yang telah menjelaskan lintasan jalan dan perjalanan pelaksanaan protokol sudah alami. Kita progresnya nanti akan disempurnakan oleh Haji Ali Ridho. Namun sebelum itu Bapak sekalian, kita ikut mendoakan juga kepada Wabir Am yang saat ini berada di Jerman, dan alhamdulillah perkembangan sudah membaik. Izin beliau tadi malam ada jawaban WA berkat doa sedulur-sedulur, alhamdulillah kondisi membaik. Kita doakan tersebut dengan baca syukur Fatihah. Begitu pula untuk teman-teman kita, saudara kita, termasuk yang kemarin korban pembacokan di Subang, Jawa Barat. Mohon maaf, Indramayu yang karena beda amaliyah kemudian melakukan tindakan yang anarkis. Kita doakan semoga lekas sembuh saudara kita Abdul Wahid yang kemarin karena berjalan menunaikan tugas kemudian kecelakaan dan akhirnya kondisinya baik. Kita doakan juga baca suratul Fatihah. Liman batillah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atihim kamaihim. Al-Fatihah. Sebelum Bapak Rektor mempresentasikan, menyampaikan kondisi UIN Wali Songo Semarang, saya mempersilahkan pada mobil awal untuk menindaklanjuti, menyampaikan, menyempurnakan tentang multaqo yang akan kita lakukan ini. Monggo Pak Yai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Al-karamun, para hadirin, para hadirat, wabil khusus Maulana wa Murabbi Ruhina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafizahullah ta'ala wa afah wa matta'ana bihayatihi as-sa'idah fi tarbiyatina wa tarbiyatil muslimin. Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mas'adi, Wakil Rais Am, sedaya para kiai, para bunyai, pengurus Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah, Jatman, hafizakumullah. Kebetulan pada hari ini datang Bapak hadir, Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, Kiai Haji Imam Taufik dan rombongan, hafizahullah. Juga rektor dari UNES yang insya Allah akan datang juga, insya Allah, dan janji akan datang. Alhamdulillah, pada saat ini kami berkumpul di tempat yang sangat barokah, kediaman Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Semoga berkumpulnya kita di sini bisa menambah khidmah kita kepada beliau dan khidmah kita kepada para awliya ilahi shalihin, sehingga kita mendapatkan barokah dari mereka. Amin Allahumma. Para kiai ingkang kula mulyakaken, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Wakil Rais Am Kiai Ali Mas'adi tentang perjalanan Multaqo As-Sufiyah Al-Alam, kami ingin menambah bahwa pertemuan kali ini adalah ingin mendengarkan penjelasan dari Rektor UIN yang insya Allah Multaqo yang akan datang akan ditempatkan di UIN, bahkan juga barangkali UNES, jadi kedua-duanya bisa ditempatkan. Dan dalam Multaqo ini perlu pertemuan-pertemuan. Pertama seperti yang dulu tahun 2019 ya, Multaqo yang kedua, yaitu perlu ada beberapa acara, jadi acara pembukaan yang dihadiri oleh Presiden, ya Presiden, acara penutupan, dan di antara kedua acara pembukaan dan penutupan itu ada beberapa acara sidang-sidang, ada ceramah-ceramah dari para ulama sufi dari dunia. Ada dialog-dialog, itu perlu beberapa tempat. Kemudian ada acara pendukung. Dulu yang di Pekalongan sini ada
kirap merah putih yang diselenggarakan oleh TNI Polri. Jadi untuk multaqo yang akan datang, kami mohon untuk juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri biar untuk meramaikan acara ini dan gaungnya lebih mendunia ya. Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Rektor UIN, dan insya Allah di sana untuk acara-acara yang dibutuhkan itu insya Allah semua akan terpenuhi. Dan kami minta sebelum acara untuk selanjutnya, jadi sekarang ini ada acara perdana sekarang ini, selanjutnya perlu pertemuan-pertemuan yang akan datang membentuk panitia, baik panitia pusat, panitia yang di Idaroh sendiri, juga panitia lokal yang di UIN. Kami mohon kepada panitia untuk ditata sedemikian rupa. Sebab ini acara besar, ini acara seperti lebih besar dari muktamar. Kalau muktamar ya untuk dalam negeri saja, nasional, ini internasional. Perlu transportasi, tiket dan segalanya. Jadi harus betul-betul ditata dengan sedemikian rupa sehingga tidak amburadul. Dan insya Allah pertemuan multaqo yang akan datang ini, muntada atau multaqo yang akan datang ini insya Allah akan lebih lebih banyak acara ya, mengingat perkembangan zaman yang perlu kita hadapi. Jadi mungkin lebih banyak acara-acara daripada multaqo atau muntada yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Sekali lagi kami mohon untuk dari Bapak Rektor untuk menjelaskan tentang kesiapan multaqo yang ditempatkan kepada di UIN yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ridho yang telah menyempurnakan atau menambahi tentang persiapan Al-Multaqo Sudahan Alam ini. Berikutnya saya mempersilahkan Bapak Rektor UIN Wonosobo Semarang untuk mempresentasikan, menyampaikan kondisi real existing tentang UIN Wonosobo sebagai salah satu yang akan ditempati multaqo ini. Memang sangat strategis, berdekatan dengan bandara, dengan jalan tol dan stasiun, begitu juga dengan pusat kota. Kami mempersilahkan Bapak Rektor untuk menyampaikan. Waktu secukupnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para masyayikh ingkang tansah kita hormati, wabil khusus Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya hafidhallahu ta'ala fi umri wa amri.
yang kita hormati Wakil Rois Am Romo Kiai Haji Ali Masyadi Ataulallahu umrohu fi sihatin wa afiyah, para pengurus Jatman baik dari unsur Idarah Aliyah, dari unsur Ifadiyah, Imdoiyah maupun Imdadiyah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadirin wal hadirat, para kiai, para bunyai yang berbahagia. Pertama, saya bersama rombongan, saya bersama Pak Wakil Rektor 2, Pak Abdul Khalik, dan ada tim rencana pelaksana yang apabila nanti didahului untuk melaksanakan kegiatan Multaqo As-Sufi Al-Alami insyaallah. UIN Wali Songo Semarang, tentu kami sangat bangga, sangat bangga, dan tentu matur nuwun sangat apabila diberi kewenangan, kepercayaan untuk bisa melaksanakan berkumpulnya para masyayikh sufi sedunia ini. Kami di pertemuan yang kedua, beberapa tokoh UIN, dosen UIN juga hadir dalam pertemuan di Multaqo ini, baik sebagai pembicara, moderator maupun peserta. Ada Profesor Dr. Kiai Abdul Hadi Tohar, ada Pak Sekjen, itu juga dosen UIN. Jadi ini dosen anak buah saya di kampus. Oh, nggak pernah berangkat? Nggak pernah ke kampus juga Pak ini? Alasannya ikut Jatman terus ini Pak. Nah, tentu kami bunga, sangat bunga karena bagi kami Jatman dan Multaqo As-Sufi Al-Alam ini tentu punya banyak signifikansi bagi kita, punya banyak kontribusi. Tidak hanya menjawab tantangan global yang tadi diarahkan oleh Romo Yai Ali Masyadi tadi, bahwa Indonesia harus menjadi contoh persatuan dunia di tengah banyaknya konflik. Hanya Indonesia lah satu-satunya. Karena itu kiprah para sufi Nusantara ini yang akan menjadi model dunia yang sudah dicontoh hari ini, menjadi menurut saya tepat untuk kita diseminasi, kita sebarkan. Dan tentu Qudwah Hasanah Nabawiyah menjadi penting, yang tentu ini bagi kami menjadi sangat berharga agar bisa apalagi menyengkuyung berhikmah pada para masyayikh, para kiai di kampus kami. Kampus kami itu Nyuwun Sewu Yai Ali Masyadi Kabupaten Jember ya. Jadi namanya Wali Songo. Jadi 9 wali ngumpul di Semarang, sementara kampus-kampus YN, UIN itu satu-satu. Tapi kami 9, nggak tahu nama takdir dari para pendahulu, dari para masyayikh gitu, para yang harus kami tanggung. Tapi kami merasa itu tabarukan bibarakati auliyaillah insyaallah. Ya, jadi hikmah kami pada para masyayikh dan umat dan Indonesia ini. Kampus kami saat ini ada 25.000 mahasiswanya. Hampir ditanya mahasiswa di sini 25.000, sekitar prodinya ada 48 prodi dan 65% A. Dosen-dosen kami mayoritas adalah santri, mayoritas Nahdliyin, 85% NU. Rektornya NU, anak buahnya NU, yang tidak NU tidak nggak usah dihitung lah, sangat sedikit gitu. Karena itu atas arahan Kiai Abdul Hadi kepada saya. Kalau milih yang NU saja begitu. Nah, tetapi kolaborasi bersama dengan semua komponen itu kami lakukan, bagian dari harmonisasi kampus. Dan tentu kami mengajak di kami ada beberapa dosen-dosen yang menurut saya perlu saya sampaikan, dosen-dosen yang kapasitas bahasa Arabnya juga sangat mumpuni, ilmu fikihnya, alumni pesantren hampir sebagian besar banyak dari saya alumni Denanyar, dan itu menjadi bagian dari model di kampus YIN waktu itu, kemudian berubah menjadi UIN Wali Songo di tahun 2015. Untuk konteks Multaqo, ya next ada gambaran bahwa pembukaan di UIN Wali Songo Semarang dengan beberapa sarana sebagai berikut. Kami punya 2 auditorium besar yang bisa mencapai kapasitas 5.000 sampai 7.000. Di dalam itu 3.000, di luar bisa kita tambah semacam tenda dan sebagainya dengan kapasitas 5.000. Itu pun bisa kita tambah lagi karena parkirnya cukup besar di kampus itu. Selama ini
kampus ini, aula ini kita gunakan untuk ngantenan. Jadi yang pengen ngantenan jumlah sepeda motor, mobil yang banyak, kita bisa masuk ke kampus semua. Ngantenan yang kedua gimana? Ya atas fatwa yai kalau dari akan ya. Nek wani monggo ya. Nah, ini kita punya kapasitas 5.000 sampai 7.000. Jadi model mau dibuat pembukaan, penutupan sidang komisi dengan kapasitas yang lengkap, insya Allah kita bisa melakukan itu. Berikutnya kita punya fasilitas teater, jadi MP Theater, ruang 7 gedung. Kita baru mendapatkan bantuan dari Islamic Development Bank 8 gedung. Salah satunya adalah kita punya planetarium dan observatorium satu-satunya di Asia Tenggara. Yang sekarang kita launching, besok kami undang semuanya akan nonton planetarium, bagaimana menentukan ru'yah itu tidak lagi manual seperti ini. Kemarin kita sudah lakukan dengan desain yang sangat ilmiah, bagaimana melihat alam jagat raya ini dengan penuh, dengan nonton bioskop sekitar 19 tengahnya itu diameternya itu luar biasa, jadi terbesar ketiga di dunia. Yang insya Allah setelah lebaran ini kami buka untuk umum. Ini belum kita resmikan secara resmi, baru disaksikan oleh Gus Menteri Agama, tapi belum diresmikan. Insya Allah setelah lebaran akan kita umumkan, kita buka untuk publik, termasuk bagaimana kami punya S1, S2, S3 ilmu falak, sehingga kemudian astronomi terus ada di UIN Wali Songo Semarang. Kita punya ruang meeting yang angkanya tidak banyak, sekitar 20-40 orang, cukup beberapa ruang yang untuk sidang-sidang kecil, panitia, rapat-rapat, saya pikir bisa dilakukan. Kemudian berikutnya, kemarin Pak Kiai Mas Yudi dan Pak Kiai Abdul Hadi, next miss ngocok itu apa ya? Bahasa Jawa Timur. Membujuk lah gitu. Membujuk lah. Jadi kita punya ada ruang mes, rumah dinas rektor yang tidak pernah saya pakai, hanya untuk rapat-rapat PNI, anak-anak penuh yang rapat di sana monggo lah. Jadi kami punya ruang sendiri di rumah. Dan berikutnya kita punya Wisma di kampus 1. Ini ada 38 ruang. Kalau daya tampungnya 76, biasanya kalau untuk santri bisa 150 kan, sudah ditetel gitu kan. Jadi itu tergantung kondisi gitu. Ya, monggo. Ya, yang berikutnya kita punya Ma'had Al-Jami'ah, namanya Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, kita beri nama itu, dengan total 169 kamar, kapasitasnya 2.483. Ini yang kalau mahasiswi. Kalau mungkin di los kasur-kasur dipan dicopot di 5.000 gitu kan. Tapi ya kita berpikir soal air dan sebagainya harus disesuaikan. Kebetulan gedung kami yang baru itu belum diresmikan, baru selesai tahun ini. Rencana di bulan Agustus itu akan dimasuki oleh santri-santri baru sekitar 1.500. Karena itu kami juga sempat lirik tadi Pak. Tanggalnya kok 9 sampai 11 September ini sudah mulai masuk perkuliahan, terutama untuk Ma'had ini. Nanti kalau misalnya jadi ya bisa kita desain sedemikian rupa gitu. Bagaimana cara pengelolaannya? Ma'hadnya apa dipulangkan dulu atau bagaimana? Atau separuh ruangannya ditetel, saling tetel dan sebagainya. Karena ada 3 gedung. Gitu. Jadi nanti kita bisa lihat kondisinya. Kemudian ruang kelas kita punya 55 ruang kelas yang jumlahnya ini yang kita pretensikan ya, kita arahkan untuk multaqo. Kalau ruangan semuanya tidak hanya ini, masih ada yang lain. Menurut saya kepantasan dan kelayakannya bisa kita aturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan jumlah ini andaikan dibuat mabit di Musdalifah, tempat-tempat kados pundi ya itu dengan los satu ruangan sebesar ini sampai tembok ini itu kan bisa kapasitas sekitar 30 sampai 40 orang dengan kita gelari karpet dan sebagainya, sangat memungkinkan. Kita punya 3 kampus Pak, jadi kampus 1, 2, dan 3. Pikiran kami, kampus 2 itu, yang itu Fakultas Ilmu Tarbiyah Kegurungan, Fakultas Udin dan Humaniora, itu bisa, dan Ma'had, itu bisa digunakan untuk rombongan-rombongan yang bukan VIP, bukan VIP lah, rombongan-rombongan yang bonek atau rombli lah, rombongan liar. Kalau di NU itu sering muktamar itu begitu, itu bisa kita gunakan. Tetapi sekali lagi, hanya kita siapkan tempatnya. Kalau yang ubur rampinya kami belum sempat berpikir karena baru diskusi awal. Nanti bagaimana arahan dari para masyayikh, apakah kami akan dikerucuki anggaran untuk makan makanan, kita siap menyiapkan. Tapi kalau tempat kita semuanya siap. Kalau pembukaan, insya Allah kami bisa menyiapkan. Kalau pembukaan, ya, ubur rampinya, insya Allah kami siapkan. Tapi kalau yang mabit harus berpikir 2-3 kali lagi karena jumlahnya lebih banyak dan dalam hari yang lebih banyak lagi.
2 atau 3 hari itu kan tidak sedikit. Nah, karena itu nanti berarti kami instansi negara yang mengkalkulasinya harus dengan kalkulasi yang tepat, pertanggungjawabannya juga tidak dipertanyakan, meskipun barokahnya tentu tidak seimbang dengan SPJ, barokahnya lebih banyak, tapi karena kami instansi negara harus menghitung itu juga. Intinya daya tampung ruangnya kita bisa lihat di sini, misalnya andaikan misalnya Nyun Sewu bekerja sama dengan Kodam, bapak-bapak, para perwira, para jenderal, alumni, purnawirawan, saya pikir banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk masang tenda dan sebagainya. Kita masih punya ruangan yang sangat terbuka. Kalau membuat ruang masal itu juga masih ada. Santri-santri kami juga ada yang bisa dikerahkan. Berikutnya kita punya sistem informasi. Kami sudah berpengalaman melakukan international conference yang hibrid. Jadi yang online, kita punya sistem IT yang cukup canggih, server yang kuat dengan beragam model-model diskusi atau international conference dan seminar sudah kita lakukan biasa karena kami kampus. Berikutnya kita punya live streaming dan jaringan untuk biasa melakukan online itu. Kita punya Zoom itu Fakultas Studi Humaniora Production, punya Wali Songo TV, punya Pangkalan Data dan Informasi, juga ada Humas Universitas, dan juga bisa melakukan live streaming ke YouTube, ke aspek TV dan sebagainya. Jangan lihat fotonya Pak ya, ini gambarnya ya. Kemudian berikutnya ya SDM, Ibu Bapak yang saya hormati, para masyayikh ya, kita berpikir dengan jumlah yang banyak, misalnya andaikan itu di UIN Wali Songo, kita siapkan, kita punya total pembersih itu 157 cleaning service, itu bisa diberdayakan. Kemudian juga mungkin perlu relawan yang untuk mengawal masing-masing maktab, para tamu, dengan mengundang mahasiswa yang dari santri-santri. Mahasiswa kami kan bisa dari santri, bisa dari Menwa, bisa dari Pramuka, yang bisa kita gerakkan. Matan, apalagi juga ada Matan di sana. Dulu almarhum Almarhumullah Pak Hamdani itu adalah dosen UIN, kebetulan angkatan saya. Ya, dan semuanya bisa kita kelola dengan baik dengan SDM dan sarana prasarana. Oke, karena itu tentu kami senang andaikan diberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan kami dengan kampus negara dan beberapa hal. Kalau sarana prasarana insya Allah tidak perlu izin ke menteri, apalagi presiden, cukup ke rektor lah. Tapi dari sisi operasionalnya mungkin nanti yang lain mungkin bisa kita rembukan bagaimana baiknya Yai agar perjalanan Multaqo Sufi Al-Alam ini bisa berjalan dengan baik. Maturnuwun pangapunten yang kathah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu waliyut taufiq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang cukup memukul dan meyakinkan kepada semua. Memang kondisi real seperti itu. Saya kira Jatman akhirnya tinggal mencarikan kira-kira beras, sayur, ya. Ada semacam pandangan di hotel banyak sekali. Itu tamu-tamu VIP-nya. Ada juga pesantren-pesantren di sekitar kampus. Ada semacam pandangan Pak Rektor ke para masyayikh. Jadi nanti salah satu komisinya ada ditempatkan di bertujuan lain, misalnya di UNES. Sehingga izinkan saya membuat skenario, skema ya. Membuat skema sebagai berikut. Ya, di sini 45 ya, masih ada 5 menit. Jadi tanggal ini tanggal yang sangat tentatif ya Pak Rektor. Jadi ini tanggal 9 sampai 11 September itu sangat relatif. Nanti penentuannya rapat bersama di bawah pimpinan Pak Isam bersama masyayikh luar negeri, Kemenhan dan para pengambil kebijakan yang sifatnya kebersamaan yang akan dirapatkan di Jakarta. Kemudian tujuannya ini memang untuk memperkokoh relasi ulama Thariqah dalam dan luar negeri dalam mewujudkan misi risalah, kemudian mewujudkan piagam kerjasama World Sufi Union yang telah
bangun sejak tahun 2019, kemudian membahas masalah diniyah thoriqah yang sifatnya global, kemudian muncul pokok pikiran dan rekomendasi untuk kedamaian dunia, pembentukan idaroh luar negeri. Jadi ada, kalau NU sudah PCI, maka dari produknya ini diharapkan jamiah kita memiliki idaroh di luar negeri dan show of force tentang Indonesia sebagai juru damai, sehingga tema yang ini tema relatif ini, tema yang dari kita, dari Catman untuk dunia. Kemudian waktunya sangat relatif, tempatnya di Semarang. Kemudian, nah ini yang tadi disampaikan, kirap merah putih diskemakan dari Mbah Depok sampai dengan Simpang 5 Semarang. Mbah Depok itu di belakang PCA Jalan Pemuda. Di situ ayah anda dari Bipoha Pasar Kambing. Kemudian dilanjutkan kirap merah putih berakhir di Simpang 5, istighosa dilakukan di Simpang 5. Setelah ada beberapa penyampaian di Simpang 5, kemudian pembukaan di UIN Wali Songo Semarang. Sidang pleno lanjut di UIN Wali Songo Semarang. Kemudian Komisi A ini komisi masyayikh tertentu dari dalam dan luar negeri. Ini nanti digabungkan untuk dihandle oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kemudian Pasu Masail diharapkan di UIN Wali Songo Semarang. Komisi rekomendasi ini nanti diskemakan di UNES ya. Kemudian Komisi D, Komisi Ekonomi, sebagaimana tindak lanjut dari Komisi Ekonomi ketika saat di Pekalongan 2019 yang lalu, ini di pemerintah kota Semarang. Ada usulan ini penutupannya di Makodam, karena pesertanya bukan hanya dari perguruan tinggi Pak Yai, Mas Yai, juga tapi juga TNI Polri. Kan ini melibatkan dari Menhas. Ya. Ini skema rincinya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah harapan pertama penjajakan, dan mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat berikutnya secara intensif. Tentu Jamiah Al-Thoriq wal Mudawwarah An-Nahdiyah Idaroh Aliyah sebagai dapur utamanya untuk mengawal kelancaran multaqo as-Sufyan alami yang ketiga ini. Masyayikh, Bapak dan Ibu Nyai, sekarang di tempat saya menunjukkan jam 17.42. Ya, Pekalongan sesuai dengan informasinya jam 17.43. Jadi ada waktu 1 menit. Mari kita untuk berpikir bersama-sama. Tentu ini rapat yang mewakili UNES ini Dr. Baidowi. Ini muridnya Pak Rektor ini juga. Kalau saya tadi anak buahnya. Tetapi anak buah yang baik Pak Rektor saya, alhamdulillah. Pak Rektor meja berterima kasih. Ada anak buahnya yang berkiprah di Catman. Tapi dua-duanya nggak ada. Terima kasih, dan untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama-sama untuk bersama-sama untuk melaporkan setelah rapat ini akan dilaporkan hasil sini oleh Wakil Rois Am dan masyayikh tertentu kepada Rois Am setelah nanti kita bersama. Saya yang mengantarkan rapat koordinasi ini, sekiranya banyak kekhilafan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selebihnya kami silakan pada Wakil Rois Am kemudian saya untuk memimpin pikir bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Aqbal siyamna salatna qiyamana qira'atana wa ruku'ana sujudana wa takbirat
tasbih tadi bima karim ta'bud wa anta khusyuna wala tadrika mudina ya rabbal alamin Allahumma tawfiq afafa wa anna Allahumma innaka tuhibbul afwa wasandru da'ul jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar hatta jalan turmatan akhir wa innaka amarna بعد العوز من السنة وعافية وقبول وصحة حسن الأخلاق الصحة والعافية في الدين والدنيا وأعطاننا ولا تسلم